Kita adalah satu, memulai hidup baru dalam semangat muda. Kita hidup kekal, saudara. Mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari putra Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Para murid menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Yesus bertanya lagi kepada mereka, tetapi menurut kamu siapakah aku ini? Maka Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh tua-tua, oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya dan memarahi Petrus katanya, enyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita mendengar dan membaca bacaan Injil minggu ini, seperti halnya para murid, mungkin kita pun diingatkan kembali siapa Yesus bagi diriku. Dalam diri kita menjadi Katolik sejak sebelum kita tahu siapa Yesus, karena kita dibaptis saat kita masih bayi. Lalu dalam perjalanan hidup kita, di saat-saat kita berada di tengah-tengah keluarga, maka orang tua kita mewariskan imannya kepada kita, kepercayaannya kepada kita.
Maka jika saat ini Yesus bertanya kepada kita seperti halnya Yesus bertanya kepada para murid, jawaban kita pun kurang lebih sama seperti jawaban Petrus. Engkau adalah Mesias, atau dengan bahasa lainnya, engkau adalah Sang Juru Selamat, engkau adalah Immanuel. Walaupun Petrus tampil mewakili para murid dengan mantap dan menjawabnya, engkau adalah Mesias. Namun saat itu juga Yesus menyampaikan penderitaannya. Petrus tidak menerima hal itu. Petrus berpikir bahwa Mesias tidak akan menderita. Dan setelah merefleksikan perjalanan Mesias tidak akan menderita, setelah kita juga menjalankan hal hidup kita jadi bertanya, kita pun sering seperti Petrus yang bertindak atas pikiran dan terkadang logika manusia. Ada suatu pengalaman iman dari orang tua yang merasa dirinya menyesal terhadap apa yang terjadi pada anak pertamanya, di mana saat teman-teman seusia anaknya dan seangkatannya mengikuti persiapan penerimaan sakramen Krisma, orang tua itu tidak mengikut sertakan anaknya. Saat itu pertimbangannya hanya didasarkan atas logika pikirannya bahwa anaknya dalam hal kognitif atau pemikirannya dibilang kurang. Orang tuanya tidak berpikir anaknya tidak mampu menerima pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh para pendamping nanti. Orang tuanya itu lalu berpikir apa gunanya sakramen Krisma kalau hanya sekedar mengikuti persiapan dan akhirnya menerima sakramen dari tangan uskup tanpa anaknya sendiri memahami maknanya. Itulah pemikiran dari orang tua anak itu. Setelah perjalanan waktu, akhirnya orang tuanya pun disadarkan bahwa menunda penerimaan sakramen berarti menghalangi rahmat Tuhan dalam dirinya. Dalam hal ini orang tuanya tersebut percaya bahwa Yesus adalah Sang Mesias, tetapi dalam membuat keputusan orang tuanya tidak melibatkan Yesus sebagai Sang Mesias itu. Sikap orang tua tersebut hanya mengandalkan pikiran manusia ini, dan inilah suatu kesombongannya sendiri. Akibatnya hingga saat ini anaknya pun belum menerima sakramen Krisma. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita bisa menjadi perenungan kita atas Injil minggu ini. Selain pengalaman iman di atas, tentunya Tuhan Yesus memberi dua teladan kepada kita. Yang pertama, sikap rendah hati dan setia. Di mana setelah mendengar jawaban Petrus, engkau adalah Mesias, Yesus lalu melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Tentu sikap ini kita tangkap sebagai teladan akan kerendahan hati Yesus, di mana di balik itu Yesus juga ingin tetap setia kepada kehendak Bapa, di mana sebagai Mesias Yesus harus menderita dan juga wafat di kayu salib. Yesus juga tahu bahwa para murid dan orang banyak belum siap menerima kenyataan bahwa Mesias itu harus menderita sengsara dan wafat di salib. Mereka masih punya gambaran sendiri tentang siapa Yesus dalam pikiran mereka. Kedua, mencintai tanpa batas. Yesus yang mau memberitahukan kepada para murid tentang penderitaan, hal ini kita tangkap sebagai orang tua yang memberikan wejangan kepada anak-anaknya. Jika kita tahu bahwa besok kita akan meninggal, pasti kita akan berpesan banyak hal kepada anak-anak kita. Kadang pesan yang disampaikan bukan hanya yang baik-baik saja, tetapi juga hal-hal yang tidak mengenakan.
Dan hal ini membuat supaya anak-anak kita tahan banting, siap bila menghadapi penderitaan dan juga percaya akan diselamatkan. Yesus memberitahukan tentang penderitaannya supaya iman para murid itu tidak mengalami goyah saat hal itu terjadi. Juga agar para murid tidak meninggalkannya, walaupun saat penderitaan Tuhan Yesus tiba, Petrus kita tahu ia menyangkal sampai 3 kali. Dengan iman yang tidak tergoyahkan, maka tentunya para murid pun akan selamat. Para suster, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, tentu kalau kita mendengar berita tentang penderitaan Yesus, tentu bukan berita yang menyenangkan bagi para murid. Maka dari kita pun Yesus menegaskan bahwa setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Inilah ajakan Yesus, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Dalam hal ini Yesus sungguh sangat mencintai para muridnya, yang berarti juga mencintai kita semua yang kini juga sebagai murid-murid Yesus. Cinta Yesus tidak terbatas hingga Yesus menderita dan wafat di kayu salib untuk kita. Kita sudah mengimani Yesus sebagai Mesias. Anda, saya, dan Yesus adalah juru selamat kita, dan itulah iman kita. Maka marilah kita mengimani dengan segala kerendahan hati kita, dengan penuh kesetiaan menjalankan apa yang dikehendaki Tuhan dalam diri kita. Hendaknya kita selalu menyerahkan Dia dalam setiap pergumulan hidup kita. Di saat-saat seperti ini, situasi saat ini, tentu kita memerlukan Yesus dalam hidup kita untuk agar kita tetap dikuatkan. Jangan sampai godaan-godaan setan merasuki kita sehingga kita menyelesaikan pergumulan hidup kita hanya dengan pikiran kita. Pergumulan hidup kita adalah bagian dari salib yang mesti kita angkat supaya kita menjadi selamat. Tentu salib Bapak Ibu dan kita semua berbeda-beda. Ada yang berat, ada yang setengah berat, ada yang ringan, tetapi itu semua merupakan panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Dan perjuangan kita melawan dosa dengan menyalibkan keinginan-keinginan yang berdosa tidak akan pernah berhenti. Oleh karena itu, kita tetap berjuang dalam diri kita bersama dengan Yesus dalam iman agar kita mendapatkan keselamatan dan kita tetap setia dalam kasih Tuhan itu sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Terima